Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series SNBT 2025. Video ini merupakan video kedua dari materi pengetahuan kuantitatif, di mana di materi kedua pengetahuan kuantitatif atau PK ini, kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Kita ke materinya dulu. Yang pertama, yang perlu diingat ketika kita akan mengerjakan fungsi komposisi, di sini pasti ada lingkaran ya, atau bacanya bundaran. Itu ciri utama dari fungsi komposisi pasti menggunakan bundaran. Jadi bukan GOP, tetapi G bundaran F. Atau bisa juga nanti F bundaran G. Ketika kita akan mencari G bundaran F, maka kita akan memasukkan fungsi fx ini ke dalam fungsi G. Dari yang belakang ini, fx ini akan dimasukkan ke fungsi G. Di mana domain dari G bundaran F itu fx elemen dari domain dari G. Sementara ketika range dari G bundaran F itu irisan dari range dari fungsi F dan domain dari fungsi G. Kunci utama dari ketika kita akan mempelajari G bundaran F, ini kita harus bisa memasukkan tadi fungsi fx ke dalam G, atau ketika akan mencari F bundaran G, maka kita memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi F. Itu inti dari fungsi komposisi. Berlaku juga ketika komposisi itu tiga fungsi. Misal G bundaran F bundaran H. Maka kita mulai mengerjakan dari yang belakang. Fungsi Hx ini kita masukkan ke fungsi F, baru setelah nanti dihitung, fungsinya kita masukkan lagi ke fungsi G. G bundaran F bundaran H, kita kerjakan dulu, Hx-nya dimasukkan ke F, nanti Fhx-nya ini kita masukkan ke dalam G. Untuk fungsi komposisi punya tiga sifat. Sifat yang pertama itu tidak komutatif. Jadi ketika F bundaran G, hasilnya tidak akan sama dengan G bundaran F, karena cara mencarinya saja sudah beda. Tetapi, kalau tadi tidak berlaku komutatif, fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Ketika ada tiga fungsi, misal F bundaran G bundaran H, kita boleh mengerjakannya. Depannya dulu yang kita kerjakan, F bundaran G-nya dulu dikerjakan, baru nanti kita mengerjakan yang H. Atau bisa juga kita mengerjakan dari dua yang belakang, baru dimasukkan ke fungsi F-nya. Nanti hasilnya akan sama, jadi berlaku asosiatif. Kemudian yang ketiga, terdapat unsur identitas fungsi, yaitu fungsi I, di mana ketika I ini atau fungsi identitas ini dikalikan dengan X, atau sembarang fungsi, maka nanti hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Atau ketika F dikalikan, ada F bundaran I, ini bisa I bundaran F atau I bundaran F, hasilnya fungsi itu sendiri, hasilnya F. Itu terdapat unsur identitas dari fungsi komposisi. Langsung saja ke contoh yang pertama, fungsi f dan p didefinisikan sebagai berikut. Kita punya dua fungsi, ada fungsi fx dan ada fungsi px. Fx-nya 12 per 2x kuadrat ditambah x ditambah 3, sementara px-nya itu 1 per x min 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana diketahui bahwa nilai P itu adalah fungsi F bundaran P. Karena kita menghitung dulu PA-nya, baru dimasukkan ke fungsi F. Maka yang dicari sebenarnya, kalau dalam bentuk fungsi komposisi, itu F bundaran P. Dan sudah diketahui nilai A-nya itu 0, dan nilai A yang satunya lagi itu 3. A-nya boleh 0 atau A sama dengan 3. Sementara untuk nilai Q-nya sudah ditentukan di sini 3. Nanti hasil perhitungan dari P ini, apakah hasilnya lebih besar dari Q, atau kurang dari Q, atau bisa juga sama, atau
tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Makanya kita harus menghitung dulu nilai P-nya. Kita langsung saja dihitung. Sudah diketahui bahwa nilai A-nya ada 2. Bisa A sama dengan 0, bisa juga A sama dengan 3. Maka kita masukkan A ini ke dalam PA, karena tadi yang diketahui bahwa P itu F dalam kurung PA. Maka PX-nya kita ganti dengan A, kita ganti lagi A-nya dengan 0. PX sama dengan 1 per X min 1. Kemudian karena A-nya 0, maka kita ganti dengan 0. Setiap ketemu X, kita ganti dengan 0, maka 1 per. Ada X, kita ganti dengan 0, 0 kurangi negatif 1. 1 per negatif 1, positif dibagi negatif, hasilnya negatif, 1 bagi 1 hasilnya 1. Maka kita sudah menemukan bahwa P0-nya negatif 1. Sekarang kita sudah bisa menentukan nilai P, di mana P itu sama dengan F dalam kurung PA. Kemudian, Fx itu fungsinya kan 12 per 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Maka setiap kita ketemu X di sini, kita ganti dengan nilai PA. Nilai PA-nya berapa? Negatif 1. Maka X ini akan kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, ditambah negatif 1, ditambah 3. Kita hitung, nanti ketemunya negatif 1 dikuadratkan, itu kan 1. 2 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 1, negatif 1. Di 2 ditambah negatif 1, hasilnya 1, 1 tambah 3 itu 4, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Oh, ternyata nilai P-nya juga 3. Tadi kita ingat bahwa nilai Q yang disediakan di tabel itu 3, maka dari A sama dengan 0, ketika kita menentukan nilai A itu sama dengan 0, kita peroleh bahwa hasil P sama dengan Q. Tetapi tidak berhenti sampai di sini, kita cek juga ketika A-nya itu 3. Langkahnya sama seperti tadi, maka kita substitusikan 3 ini ke dalam fungsi Px dulu. 1 per X min 1, maka kita ganti X yang di sini dengan 3. 3 dikurangi 1 itu 2, jadinya P3-nya itu setengah. Maka kita menentukan nilai P dengan cara F dalam kurung PA, PA-nya ketemu 3, ketemu setengah, maka kita ganti nilai setengah ini, kita substitusikan ke dalam fungsi Fx. Setiap kita ketemu X diganti dengan setengah. 12 ini ya, 12 per 2 kalikan setengah pangkat 2 ditambah setengah ditambah 3. Maka nanti ketika dihitung itu hasilnya 3. 12 dibagi setengah dikuadratkan itu 1/4 dikalikan 2 itu hasilnya 2/4. 2/4 itu setengah. Setengah tambah setengah itu 1 ditambah 3 itu 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini bukan 1/2 ya. Tetapi yang betul itu 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi nilai P sama dengan Q baik untuk nilai ketika A sama dengan 0 maupun ketika A sama dengan 3. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kuantitas P sama dengan Q. Ini hasilnya tadi 3, Q-nya juga 3. Maka kuantitas P sama dengan Q. Soal yang kedua, jika Fx sama dengan 3x ditambah 1 dan G bundaran Fx sama dengan 9x kuadrat ditambah 1, maka G1-nya. Nah, di sini nilai G bundaran F sudah diketahui, justru yang akan kita cari adalah G1. Maka kita tulis secara lengkap G bundaran Fx sama dengan 9x kuadrat ditambah 1, kita bisa mencari nilai G bundaran F, itu kan G dalam kurung Fx. Kita masukkan Fx-nya berapa? 3x ditambah 1, maka kita peroleh G dalam kurung 3x ditambah 1, hasilnya 9x kuadrat ditambah 1. Yang ditanyakan adalah G1. Maka kita ubah 3x plus 1 biar hasilnya 1. Kita akan mensubstitusikan nilai x dengan angka berapa kira-kira? Biar nanti hasilnya 3x ditambah 1 hasilnya 1.
maka kita peroleh nilai X yang tepat itu 0. Karena 3 dikali 0 kan hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. Ketemulah G1. Kenapa kok di sini kita mengambil X sama dengan 0? Biar ketemu G1. Di sini G dalam kurung 3 kali 0 ditambah 1 sama dengan, karena kita sudah mengambil X-nya 0, maka kita ganti X yang di sebelah kanan, ruas sebelah kanan juga dengan 0. 0 kuadrat itu 0, dikalikan 9 itu 0, ditambah 1 hasilnya 1. Maka diperoleh bahwa G1-nya adalah 1. Jawabannya yang A. Kemudian soal yang terakhir, nomor 3. Diketahui suatu fungsi f bersifat f min x ketika di dalamnya itu negatif x, maka nanti sama dengan negatifnya di depan fungsi untuk setiap bilangan real x. Jika f dalam kurung 3 sama dengan negatif 5 dan f dalam kurung negatif 5 sama dengan 1, maka f dalam kurung f negatif 3 hasilnya berapa? Kita lakukan langkah seperti mengerjakan fungsi komposisi, f dalam kurung f min 3 sama dengan, kita ganti f min 3 itu f min 3 karena di sini kan ketika negatif, maka depannya jadi negatif. Ketika negatif 3 jadinya F3 tetapi depannya dinegatifkan ya, berdasarkan definisi yang sudah ada di soal. Nah, di sini F3-nya berapa? F3-nya adalah negatif 5. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif, F5. Lah, F5 ini, maka fungsinya sama saja dengan negatif dalam kurung, kalau semula X-nya negatif, jadinya positif, maka kalau semula positif jadinya negatif. Jadinya F dalam kurung negatif 5. Nah, F negatif 5 ini adalah 1, maka hasilnya negatif 1. Jadi, nilai dari F dalam kurung F negatif 3 itu adalah negatif 1. Jawabannya yang C. Sekian video kali ini, kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang masih di materi pengetahuan kuantitatif bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.